teman-teman, balik lagi di channel ini bersama aku Olivia Reva. Kali ini aku akan membawakan sebuah kasus yang sudah sangat melegenda di Indonesia dan pastinya teman-teman semua udah pasti tahu tentang kasus ini. Sesuai yang ada di thumbnail dan di judul, aku akan membahas kasus yang melegenda, yaitu tentang Marsina. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, langsung kita ke ceritanya ya. Marsina yang lahir tanggal 10 April 1969 adalah anak dari pasangan Sumini dan juga Mastin. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Di usianya yang ke-3 tahun, ibunya Sumini meninggal dunia dan dia pun diasuh oleh neneknya, Puirah, yang tinggal bersama bibinya, Sini, di Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Selama menempuh pendidikan di SD Karangasem 189, SMPN 5 Nganjuk hingga SMA Muhammadiyah, Marsina dikenal sebagai siswa yang cerdas dan berprestasi. Namun sayang, kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan dirinya melanjutkan pendidikan seperti apa yang ia cita-citakan, yaitu masuk IKIP. Karena pekerjaan di desa semakin sempit, Marsina pun memutuskan untuk mengadu nasib di kota. Ia pertama kali bekerja di pabrik sepatu bata tahun 1989 dan setahun kemudian dia pindah ke pabrik Arloji 4 Putra Surya di Rungkut Industri sebelum akhirnya dipindahkan ke cabang perusahaan tersebut, yaitu PT Catur Putra Surya atau CPS di Siring Porong, Sidoarjo. Mulai bekerja di PT CPS Porong pada awal 1992, Marsina pun ditempatkan sebagai operator mesin di bagian injeksi dengan upah 1.700 dan uang hadir 550 per hari. Karena jauh dari kampung halaman, Marsina pun mengontrak di rumah warga di kawasan Desa Siring, dan dari sinilah cerita berdarah Marsina dimulai. Semuanya bermula pada awal tahun 1993. Ketika itu muncul surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 50 tahun 92 yang berisi imbauan kepada pengusaha untuk menaikkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% dari gaji pokok. Sayangnya tidak semua pengusaha mematuhi imbauan tersebut, yang kemudian ditanggapi negatif oleh para buruh termasuk Marsina dan teman-temannya. Kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut, termasuk PT CPS di mana Marsina bekerja. Bianto, rekan Marsina, menuturkan bahwa PT CPS hanya mau mengakomodasi kenaikan gaji tersebut dalam bentuk tunjangan, bukan upah pokok. Permasalahannya, jika buruh tak masuk kerja karena sakit atau melahirkan, tunjangannya akan dipotong. Negosiasi antara buruh dengan perusahaan mengalami kebuntuan. Oleh karena itu, buruh PT CPS menggelar mogok kerja pada tanggal 3 Mei 1993 dan ada sekitar 150-200 buruh yang mogok kerja pada saat itu. Pada Senin 3 Mei 1993, seluruh buruh PT CPS tidak masuk kerja alias mogok. Hanya staf dan kepala bagian saja yang tetap masuk kantor. Bersama buruh lainnya, Marsina hari itu datang ke kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja di Surabaya untuk mencari data tentang upah minimum regional atau UMR sebagai landasan tuntutan mereka. Keesokan harinya, pada hari Selasa 4 Mei 1993, seluruh buruh PT CPS tetap melanjutkan untuk mogok kerja. Namun mereka tetap mendatangi pabrik untuk mengajukan tuntutan. Situasi sempat memanas karena pabrik telah dijaga oleh aparat keamanan dan juga satpam pabrik. Meski begitu, akhirnya perundingan antara pabrik dengan buruh digelar juga. Sebanyak 15 orang perwakilan buruh PT CPS termasuk Marsina mengajukan tuntutan dalam perundingan tersebut yang dihadiri oleh banyak pihak, antara lain Depnaker, Kansospol, SPSI, Kapolsek hingga dan Ramil Sidoarjo. Sedangkan pihak perusahaan diwakili oleh Direktur PT CPS yaitu Judi Astono, Kepala Bagian Personalia yaitu Mutiari, dan juga Kepala Bagian Produksi Karyono Wongso. Nah, ada pun tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh para buruh PT CPS kepada pabrik PT CPS ini yaitu antara lain kenaikan upah sesuai kebutuhan buruh, tunjangan cuti haid, asuransi kesehatan, THR untuk 1 bulan penuh, uang makan ditambah, kenaikan uang transportasi,
dan lain-lain sebanyak 11 tuntutan. Setelah melalui perdebatan yang sangat alot, kenaikan upah itu pun akhirnya dipenuhi. Buruh PT CPS upahnya naik dari 1.700 menjadi 2.250 sesuai dengan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 50 tahun 92 tadi. Bahkan perusahaan menjanjikan membahas hak-hak buruh lainnya seperti perhitungan upah lembur, uang transport, cuti haid, dan cuti hamil. Hari itu sebenarnya masalah sudah selesai, namun sejarah berkata lain. Setelah perundingan pada Selasa sore, 13 orang buruh yang dianggap sebagai dalang dari unjuk rasa buruh PT CPS dipanggil ke Kodim 0816 Sidoarjo pada Rabu 5 Mei 93. Marsinah kaget atas pemanggilan itu. Meskipun namanya tak masuk dalam daftar buruh yang dipanggil, Marsinah tetap tidak bisa terima atas pemanggilan teman-temannya itu. Saat berkumpul bersama aktivis buruh pada malam harinya, Marsinah menegaskan sikap bahwa dia akan membawa ke jalur hukum jika 13 rekannya ini diancam saat diinterogasi di Kodim Sidoarjo. Malam itu, Marsinah tak sadar kalau keberaniannya dalam membela hak-hak buruh akan berakibat buruk pada malam berikutnya. Esok harinya pada Rabu 5 Mei 93, 13 buruh PT CPS memenuhi panggilan Kodim Sidoarjo. Sementara Marsinah tetap masuk bekerja seperti biasa. Hari itu dia mendapatkan giliran kerja pagi. Suasana di pabrik arloji itu tampak normal layaknya seperti hari-hari biasa. Namun situasi berbeda dirasakan oleh belasan buruh yang berada di markas Kodim Sidoarjo. Ternyata di markas Kodim Sidoarjo, 13 orang buruh ini diminta untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Surat pernyataan PHK pun sudah tersedia untuk ditandatangani. Alasannya mereka sedang bermasalah dengan pihak perusahaan dan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Menurut pengakuan Kapten Sugeng selaku Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo, tidak ada paksaan dalam pertemuan tersebut. Yang jelas belasan rekan seperjuangan Marsinah menerima untuk mundur dari PT CPS. Maghrib, Judi Astono selaku Direktur PT CPS Porong serta Mutiari selaku Kepala Bagian Personalia mendatangi Kodim Sidoarjo. Keduanya bertemu dengan 13 buruh yang akan di PHK serta langsung menyelesaikan urusan administrasi serta pesangon. Sementara itu, Marsinah yang sepulang kerja belum mengetahui bagaimana nasib ke-13 rekannya yang dipanggil ke Kodim Sidoarjo itu pun merasa sangat penasaran. Sejumlah teman yang dihubunginya pun tidak ada yang mengetahui bagaimana hasil pertemuan itu. Karena tidak sabar, Marsinah pun memutuskan untuk mencari tahu dengan datang langsung ke markas Kodim Sidoarjo. Bersama dengan 4 orang temannya sesama buruh PT CPS, malam itu Marsinah meluncur dengan sepeda motor. Sesampainya di depan pos jaga markas itu, dia diberitahu petugas bahwa 13 rekannya itu pun sudah pulang. Tetap memendam penasaran, Marsinah pun berusaha untuk mencari teman-temannya. Di desa Siring, tepatnya di perempatan, Marsinah bertemu dengan 4 di antaranya, dan kemudian Marsinah pun mengajak mereka untuk berbicara di teras rumah kontrakannya. Betapa terkejutnya dia ketika mendengar bahwa 13 rekannya itu telah diberhentikan karena dianggap sebagai motor unjuk rasa di PT CPS. Marsinah menganggap bahwa pihak perusahaan telah bertindak tidak sesuai dengan apa yang mereka sepakati sehari sebelumnya. Butir ke-10 kesepakatan yang dibuat pada Selasa 4 Mei menyebutkan bahwa pihak perusahaan tidak akan melakukan intimidasi atau mencari-cari kesalahan karyawan terkait adanya unjuk rasa di PT CPS. Malam itu Marsinah meminta surat panggilan Kodim Sidoarjo kepada salah seorang temannya. Surat itu kemudian ia satukan dengan lembaran surat protes untuk perusahaan yang telah ia siapkan sebelumnya. Saya bertemu dengan teman-temannya, Marsinah pun keluar rumah untuk menemui rekan-rekannya sesama buruh untuk membicarakan soal protes yang akan dilayangkan keesokan harinya. Selain itu, dia juga berniat untuk membeli makanan karena sejak siang belum mengisi perut.
itu Marsinah mengenakan kaos putih, rok berwarna coklat, dan sandal jepit. Dia menyusuri jalan kampung untuk mencari pengganjal perut. Sempat membeli makanan, Marsinah pun bertemu dengan temannya yaitu Asiem dan Joko. Lalu mereka pun berbincang sebentar sebelum kemudian berpisah. Di bawah pohon mangga dekat Tugu Kuning Desa Siring, dua temannya tadi yaitu Asiem dan Joko masih melihat Marsinah melenggang dengan membawa surat panggilan dari Kodim milik salah seorang temannya dan juga surat pernyataan untuk PT CPS. Jam saat itu menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam. Itulah kali terakhir Marsinah terlihat masih hidup. Sejak saat itu, Marsinah tak dapat lagi ditemui. Rabu malam itu, Marsinah tak dapat lagi ditemui. Rekannya sesama buruh pun kebingungan karena sang aktivis pemberani itu menghilang tanpa kabar dan jejak. Jangankan di rumah kontrakannya, buruh yang dikenal rajin itu juga tak terlihat di tempat kerjanya. 4 hari berlalu, tepatnya pada hari Minggu tanggal 9 Mei 93, muncul kabar ditemukannya sesosok mayat yang diduga Marsinah ditemukan di hutan Jatiwilangan, Dusun Jegong, Desa Wilangan. Lokasinya tak jauh dari jalan provinsi yang menghubungkan Nganjuk dengan Madiun. Dan ternyata kabar itu pun tak salah. Jasad Marsinah ditemukan sehari sebelumnya, yaitu pada Sabtu malam tanggal 8 Mei 93, tergeletak dengan tubuh penuh luka memar bekas pukulan benda keras. 2 pergelangannya lecet, tulang panggulnya hancur, di sela pahanya terdapat bercak darah, dan di tempat yang sama terdapat kain putih yang berlumuran darah. Jasad Marsinah lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dan diotopsi. Hasil otopsi menyebutkan pada tubuh Marsinah terdapat luka-luka pada pipi, siku, lengan, perut, luka-luka robek di bagian perut, tulang punggung bagian depan hancur, memar pada kandung kemih, usus, dan pendarahan pada rongga perut. Kabar ditemukannya Marsinah dalam kondisi tak bernyawa membuat para buruh PT CPS kaget. Rentetan kejadian yang mengawali ditemukannya Marsinah dalam kondisi tak bernyawa membuat banyak pihak menduga bahwa Marsinah dibunuh karena aktivitasnya membela kaum buruh. Seketika pula, kematian Marsinah tak lagi dilihat sebagai pembunuhan yang biasa. Tak sekedar menjadi isu di Sidoarjo atau Jawa Timur, pembunuhan Marsinah kemudian menjadi sorotan publik tanah air yang bermuara pada desakan terhadap aparat keamanan untuk membongkar kasus ini. Lalu pada akhir September 1993, pemerintah membentuk tim terpadu Bakors Tanasda Jawa Timur untuk menyidik kasus pembunuhan Marsinah. Penanggung jawab tim ini adalah Kapolda Jawa Timur dan dipimpin Kadit Reserse Polda Jatim yang beranggotakan penyidik serta penyelidik Polda Jatim dan Intel Brawijaya. Tim ini bergerak cepat, hanya dalam hitungan hari setelah dibentuk tanpa diketahui publik, 9 petinggi dan karyawan PT CPS ditangkap secara diam-diam pada awal Oktober oleh tim terpadu ini. Mereka adalah Yudi Susanto, pemilik PT CPS, Judi Astono, Direktur PT CPS, Suwono, Kepala Saptan, Suprapto, Satpam, Bambang Wuryanto, karyawan, Widyayat, karyawan, Ahmad Sutiono Prayogi, karyawan, Karyono Wongso alias Ayib, untuk Mutiari, Kepala Bagian Personalia PT CPS yang menjadi satu-satunya perempuan yang ditangkap. Selain 9 orang tersebut, ada juga Komandan Rayon Militer atau Danramil yaitu Kapten Kosairi yang dianggap mengetahui kejadian tetapi tidak melaporkannya kepada atasan. Mereka dituduh bersekongkol, memperkosa, menganiaya, dan membunuh Marsinah. Namun, fakta di persidangan menyebutkan bahwa setiap tersangka dipaksa untuk mengaku bahwa mereka telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Barulah 18 hari kemudian, akhirnya diketahui bahwa mereka sudah mendekam di Polda Jawa Timur dengan tuduhan pembunuhan Marsinah. Namun, akhir dari rentetan persidangan ini sungguh memiliki banyak kejanggalan dan sangat mengejutkan.
Dari catatan yang ada, diketahui jalannya persidangan kasus Marsinah dipenuhi banyak drama dan juga kejanggalan. Mulai dari pencabutan BAP, bantahan kesaksian, minimnya saksi yang mengetahui kejadian tersebut, kentalnya terlibatan aparat militer, ketatnya pengamanan di ruang sidang, hingga terdakwa membuka baju di persidangan menjadi catatan dari persidangan ini. Demikian pula dengan barang bukti yang berupa pakaian yang dikenakan oleh Marsinah pada saat ditemukan tewas. Di persidangan terungkap bahwa pakaian tersebut telah dibakar oleh rumah sakit. Akhirnya, para terdakwa dinyatakan oleh pengadilan bersalah karena telah membunuh Marsinah. Satu persatu para terdakwa dijatuhi vonis. Yudi Susanto, misalnya pemilik PT CPS, divonis 17 tahun penjara. Sedangkan Mutiari dihukum 7 bulan karena dianggap hanya mengetahui rencana pembunuhan. Sedangkan staf PT CPS lain dihukum berkisar antara 4 sampai 12 tahun. Tak puas dengan hukuman itu, para terdakwa kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya. Di tingkat ini, Yudi Susanto, pemilik PT CPS, dibebaskan, sedangkan vonis terdakwa lainnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Untuk mendapatkan keadilan lain, 9 terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Hampir 2 tahun setelah jasad Marsinah ditemukan di hutan Jatiwilangan, tepatnya pada tanggal 3 Mei 93, Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan alias bebas murni. Putusan inilah yang meyakinkan banyak pihak bahwa sejak awal penyidikan kasus ini memang sudah kental dengan aroma rekayasa. Bagi aparat penegak hukum, putusan kasasi itu berarti tugas untuk mencari pembunuh Marsinah sebenarnya. Sejumlah penyidikan ulang pun dilakukan, bahkan makam Marsinah pun harus dibongkar sebanyak 3 kali untuk kepentingan penyidikan. Tak kurang pula, Menteri Tenaga Kerja Abdul Latif ketika itu hingga Presiden Abdurrahman Wahid dan juga Megawati Soekarno Putri berjanji untuk mengusut tuntas kasus Marsinah. Kan tetapi kasus Marsinah hingga sampai saat ini masih menjadi misteri. Komnas HAM yang pada tahun 2002 membuka kasus Marsinah itu pun juga gagal untuk menguak misterinya. Ini kemungkinan kasus ini dibuka kembali pasti sangatlah sulit karena setelah 27 tahun berlalu, daya ingat pun akan semakin lemah. Adanya kemungkinan para saksi kunci yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup pun besar kemungkinan sudah mulai lupa dengan detail peristiwa kejadiannya pada saat itu. Yaitu karena kasus pembunuhan Marsinah ini sudah terjadi 27 tahun lalu, maka kasus ini sudah daluarsa. Karena secara hukum, kasus pembunuhan ini sudah kadaluarsa setelah 20 tahun dan sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan Marsinah setelah meninggalkan Tugu Kuning di Desa Siring pada Rabu malam itu? Banyak jawaban, tapi tak akan pernah ada yang pasti. Penemuan jasad Marsinah di hutan Jatiwilangan akan tetap menjadi misteri. Bahkan hingga kini tetap belum terkuak sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu dengan Marsinah. Nah, itu dia kisah dari sosok wanita pejuang hak-hak buruh Marsinah yang kisahnya sampai saat ini sampai menjadi legenda karena tidak pernah ada yang tahu bagaimana dan siapa sebenarnya dalang dari pembunuhan Marsinah tersebut. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari video ini dan sampai jumpa di minggu depan di video-video menarik.